Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang menghormati segenap para jemaah, para asatidz, para sepuh yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah selalu senantiasa memberikan rezeki sehat wal afiat. Dan Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, wasilah daripada mentadabburi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. الفاتحة لحضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبركاته وصحبه وفور إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الفاتحة. الجميع مشاهد. Dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat ilmu-ilmu beliau, Allah Ta'ala yahmina bihimayadihim wa yumiduna bihimayadihim fa'ala berqadi wa nawari syarab binafidil dunia wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha. Qulna, telah berfirman saya Allah. Qulna, telah berfirman saya Allah. Qul nahbitu, telah berfirman saya, kami ini adalah Allah, menggunakan nun adhamah, menggunakan nun kebesaran, keagungan. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan mutlak. Di sini Allah berfirman, ihbitu minha jami'ah. Ihbitu turunlah engkau. Ihbitu turunlah engkau minha dari jannah, yakni minal jannati dari surga. Minha dari jannah, ihbitu turunlah engkau kalian. Ihbitu turunlah kalian minha dari jannah, ay minal jannati dari surga. Jami'ah semuanya, jami'an semuanya. Jami'an semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan di sini keturunan daripada Nabiullah Adam alaihissalam suruh turun semuanya. Kalau kita baca di dalam tafsir Sawi, jami'an ini menunjukkan keturunan Nabi Adam yang ada di sulbinya Nabi Adam, yang ada di sumsumnya Nabi Adam pun disuruh turun. Karena keturunan kita kan ada di tulang-tulang sumsum itu. Jadi suruh turun semuanya. Jami'ah. Entah waktu apa, entah itu dalam satu waktu atau dalam waktu yang berbeda, yang terlibat dalam pekerjaan itu, turun semuanya. Karrarahu, mengulang. Karrarahu, mengulang hu terhadap lafaz ihbitu.
Qarrarahu mengulang hu terhadap lafaz ihbitu, kan ada di dalam sebelumnya itu. Di dalam ayat sebelumnya, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Jadi ada pengulangan di sini, mengulang, karrara mengulang terhadap ihbitu liyutofa karena diatofkan, karena supaya diatofkan. Liyutofa karena supaya diatofkan, alai atas ihbitu, liyutofa karena supaya diatofkan alai atas ihbitu. Apa yang diatofkan? Fa imma. Apa lafaz fa imma? Jadi ini diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar ada hubungan antara ihbitu turunlah itu dengan apa yang akan Allah sampaikan pada ayat selanjutnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi fa imma kemudian jika, fa imma kemudian jika, fa imma kemudian jika. Jadi fa-nya ini di sini ini kalau kita ngikutin di i'rab yang ada di dalam tafsir Jalalain, ini adalah fa atifah. Tapi di dalam Darwis juga ini ada, dalam i'rabnya Al-Imam Darwis juga fa atifah, fa atof, summa, fa, waw, itu kan huruf atof. Fa itu juga masuk kepada huruf atof. Tapi ada yang mengatakan juga di dalam kitab i'rab tafsir Al-Quran itu, i'rab Al-Quran juga mengatakan, ada yang mengatakan fa istinafiyah. Artinya fa istinafiyah itu dikenal juga dengan fa ibtidaiyah, fa permulaan. Kalau sudah menganggap fa permulaan, perkataan yang ini, ayat yang ini tidak ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Kenapa? Karena ini fa atau waw istinafiyah, waw permulaan atau fa permulaan ini adalah awal dari pembicaraan. Tapi kalau fa ini dijadikan atau, perkataan yang ini, firman yang ini ada hubungannya dengan firman yang sebelumnya. Fa ini banyak, Pak. Fa ini bermacam-macam. Ada yang fa atifah, fa atof. Ada juga fa yang fa sababiyah. Ada macam-macam. Dalam fa sababiyah itu ada amr, ada nahi, ijtihad, fatanjah dan sebagainya. Fatanjah. Ada juga fa istifnafiyah, ada juga fa fasihah. Contohnya kalau fa fasihah itu seperti jenengan yang belajar di dalam jurmiyah itu, al-kalamu, ya kan? Ismun wa fi'lun wa harfun. Ya kan? Di jurmiyah itu. Fal ismu, nah itu namanya fa-nya fa fasilah, fa fasihah. Jadi fa yang terletak pada jawab syarat. Kemudian butuh takdir. Idza aradta an ta'rifal isma, jika engkau ingin tahu apa saja isim itu, fal ismu, nah itu kemudian fa-nya di situ. Kalau di dalam jurmiyah kan simpel, al kalamu ismun wa fi'lun wa harfun, fal ismu, kan begitu langsung. Nah, makanya di situ disebut dengan fal fa fasihah. Bisa kalian temukan itu di dalam kitab Taswikul Khalan itu. Terus fihi, yaitu di dalam imma. Fihi yaitu di dalam imma. Lafaz imma ini idwa mununi in asyartiyah, adapun memasukkan nun lafaz in
Idwamu nuni, adapun mengidwamkan atau memasukkan nun lafad in asyartiyah yang syartiyah, yang huruf syartiyah, yang huruf syarat. Kalau huruf syarat ini butuh jawab, Pak. Jadi kalau huruf syarat itu butuh jawab, butuh yang disebut rabitul jawab, rabitul jawab, butuh penghubung jawab, butuh yang berkesinambungan yang terikat dengan jawab ketika ada huruf syarat. Di antaranya huruf syarat itu ya ini imma. Imma itu bukan hanya imma, in yang kemudian dimasukkan dengan ma. Makanya di sini fihi dalam lafaz imma idwa mununin, adapun memasukkan annunnya lafaz in syartiyah. Dengan apa? Fi mazzaidati, di dalam ma zaidah, ma tambahan. Banyak, Pak, syartiyah itu amma. Adapun ya kan akan sering melihat imma, amma, imma jika, lain, lau biasanya kan, mahma, ainama, idza, ayun. Itu ada idza, itu adalah huruf-huruf syarat yang kemudian butuh jawab. Itu kalau namanya in asyartiyah itu butuh jawab. Lah fa imma ya sama. Imma ini terdiri dari in ketemu ma, namanya masyaidah. Fa imma, kemudian jika. Nah, seperti itu. Fa-nya adalah fa'atifah, fa'atof. Ya'tiyanakum, benar-benar datang kum terhadap kalian. Ya'tiyanakum, benar-benar datang kum terhadap kalian, minni dariku, minni dariku. Apa yang datang? Hudan, apa petunjuk? Hudan, apa petunjuk? Isinya petunjuk ini apa? Kitabun wa rasulun, kitab dan rasul. Hudan ini bisa berupa kitab saja, hudan ini bisa berupa rasul saja, atau ada kalanya berbarengan antara rasul dan kitab. Karena yang punya kitab itu cuma 4, Pak. Kitab Zabur ya, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran. Yang lain itu bentuk mushaf. Ya ada yang tidak. Bentuk apa? Lembaran-lembaran. Nah, kemudian harus ada jawabnya tadi kan, karena ini adalah bentuk in syartiyah. Karena ini adalah huruf syarat, maka butuh. Jika petunjuk dariku datang kepada kalian, bagaimana? Faman tabi'a hudaya. Faman, maka barang siapa? Faman, maka barang siapa? Tabi'a, mengikuti siapa? Man, tabi'a, mengikuti siapa? Man, hudaya, pada petunjukku. Hudaya, pada petunjukku. Siapapun yang menerima petunjuk, baik itu dari dalam Al-Quran ataupun dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu berlaku umum, Pak. Baik dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia, namanya juga utusan. Mencakup seluruh umat, dan Nabi juga bisa mencakup. Makanya kalau di dalam tafsir Yasin itu Habibul Jabbar, Habibun Najjar itu
Yang wadrib lahum masalan ashabal qaryah itu tentang Intaqiyah itu Allah Subhanahu wa taala mengirim melalui Nabiullah Isa alaihissalam, mengirim al-hawariyin, mengirim 2 utusan. Itu Isa yang mengirim, cuma disebut dengan Rasul juga, cuma didustakan oleh kaum Intaqiyah. Ketika didustakan oleh kaum Intaqiyah 2 utusan tadi, fa'azzazna bi salisih faqalu. Tapi ketika didustakan 2 orang itu, kemudian ditambahkan 1 lagi yang namanya Syam'un untuk dikuatkan. Tapi mereka tetap saja tidak beriman. Tapi dihancurkan kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang mengikuti terhadap petunjuk, baik itu petunjuk dari Al-Quran datangnya, baik petunjuk itu dari malaikat, baik petunjuk itu daripada Rasul, manusia dan sebagainya, ketika dia mengikuti petunjuk dengan cara apa? Fa'amanah, lalu beriman. Fa'amanah, lalu beriman. Fa ini biasanya Pak, ketika menggunakan fa gini, kejadian yang tadi itu berselang langsung terjadi. Jadi kejadian yang kemarin dengan yang berikutnya itu terjadi silih berganti, cepat. Fa amana, kemudian beriman siapa man bi kepadaku, wa amila bi taati, wa amilah, dan beramal siapa man bi taati, dengan taat kepadaku. Sebenarnya perintahnya Allah itu 2 apa? Perintahnya Allah itu sebenarnya mencakup wajib dan sunnah. Kalau kita baca di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, syarah daripada Hidayatul Bidayah itu, yang wajib diperintahkan Allah itu merupakan akar, asal, pondasi. Sunnah itu merupakan bonus. Allah itu lebih suka juga ketika makhluk itu selain mengerjakan kewajiban dalam menegakkan ketaatan itu, tapi juga ketika dia melakukan sunnah. Orang itu taat dalam sholat fardu itu biasa Pak, karena itu harus dilakukan karena kewajiban. Tapi kalau mengerjakan sunnah-sunnah itu, kalau tidak datang dari hati nggak ngerjain Pak. Sehingga memang Allah itu kalau kita baca di dalam kitab karangan Imam Ghazali yang kemudian disyarih oleh Syekh Nawawi Banten itu, memang lebih senang kepada orang yang mengerjakan kepada yang sunnah itu. Nah, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengikuti hidayahnya Allah ini, orang yang mendapatkan mengikuti petunjuk-petunjuknya Allah ini, kemudian dengan cara beriman, kemudian beramal soleh, fala khaufun alaihim walahum yazanun. Fala khaufun. Man ini juga, man ini huruf syarat Pak. Makanya butuh jawab. Makanya pasti ada maka di belakangnya. Mana jawabnya man ini? Fala. Fala khaufun. Fala, maka tidak ada, khaufun adapun. Ini adalah lanya, ini adalah la nafi. Nah, setelah la nafi ini terdiri daripada jumlah ismiyah, terdiri dari mubtada dan khobar. Fala khaufun, maka tidak ada, atau maka niscaya tidak ada, khaufun adapun takut, alaihim yaitu atas man orang yang mengikuti petunjuk tadi. Berarti alaihim ini kembali kepada man. Alaihim atas man, walahum dan tidak ada, wala dan tidak, hum adapun man, yahzanun yaitu merasa sedih atau bersedih, biar enggak panjang. Yahzanun yaitu bersedih siapa man. Jadi kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan cara beriman, dengan cara beramal soleh,
dengan taat kepada Allah tidak ada. Rasa takut tidak ada, rasa khawatir tidak ada, rasa sedih tidak ada ya. Khauf ini takut beserta khawatir begitu kan. Kalau yazanun itu sedih. Di mana? Fil akhirati, di akhirat. Fil akhirati, di akhirat. Bi ayadkhulu dengan cara yadkhulu masuk siapa man al jannata ke surga. Jadi orang yang taat ya tidak akan sedih, Pak. Tidak akan khawatir di akhirat itu. Kenapa? Karena sudah dimasukkan, dia masuk ke dalam surga. Di dunia pun tidak sedih, Pak. Dalam setiap kondisi terpuruk pun kalau dia iman kepada Allah, tahu bahwa semuanya itu sudah garis ketentuan qudratullah, kekuasaan memang Allah, dia akan santai. Cuma ya sedih ada, cuma ya pasti melibatkan Allah di setiap kesedihannya. Ya kalau sedih, kalau ada ujian kemudian ini semua datang Allah tapi tidak menggelar sejadah, tidak berdoa, ya bisa dipertanyakan itu. Apakah sungguh-sungguh apa tidak? Dan itu pembuktian. Walladzina kafaru, ini sebaliknya. Walladzina kafaru, ini waw atop yang kemudian menyambung. Kalau tadi itu atop kepada tadi itu kan faman tabi'ah. Ini falam yatba'. Kalau sudah tidak mengikuti petunjuk. Walladzina dan adapun orang. Walladzina dan adapun orang kafaru yang kufur, yang ingkar. Siapa alladzina? Walladzina dan adapun orang kafaru yang kafir. Siapa alladzina? Alladzina ini isinya orang. Wa kadzabu dan mendustakan siapa alladzina? Alladzina ini adalah isim mausul. Ciri-cirinya isim mausul itu Pak ada dua. Setelah isim mausul ini ada silah. Silah itu jumlah. Jumlah itu kan ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau dalam alfiah ditambahkan ada sibul jumlah. Ini terdiri dari jumlah fi'liyah. Terdiri dari kafaru ini, dari fi'il dan fa'il. Wa kadzabu dan mendustakan siapa alladzina bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Kutubina yakni kitab-kitab kami. Kalau membaca kutubina berarti menjadi badal yang menjelaskan ba'du minkul. Kalau baca kutubana berarti menjadi maf'ul, difatahin terhadap kitab-kitab kami. Nah, tapi kita lebih enak kepada kutubina. Kutubina. Waladini jadi fa'il berarti. Iya, waladina jadi mubtada. Waladina adapun orang kafaru yang ingkar siapa alladzina wa kadzabu dan mendustakan siapa alladzina bi ayatina. Bi ayatina terhadap atau dengan ayat-ayat kami. Apa ayat kami ini? Kutubina yakni kitab-kitab kami. Ulaika maka ulaika adapun alladzina ulaika adapun alladzina, isinya ulaika adalah alladzina. Siapa alladzina? Orang yang kufur. Orang yang kufur tadi itu, yang kufur, yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah. Kalau sudah kufur kemudian mendustakan ayat-ayat Allah,
Jadi walladzina adapun orang kafaru yang kufur, yang ingkar siapa alladzina wa kadzabu dan mendustakan siapa alladzina bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Yakni kutubina, yaitu kitab-kitab kami. Ulaika, yaitu adapun alladzina, ulaika orang yang kafir itu, ini adalah khabarnya. Orang yang kafir yang mendustakan ayat kami, ulaika, yaitu adapun alladzina ashabun nari, yaitu penghuni neraka. Jadi orang yang ingkar, orang yang mendustakan ayatnya Allah, maka dia berhak tinggal menjadi penghuni neraka. Orang yang menghuni neraka, hum adapun ulaika. Hum adapun ulaika. Sedangkan ulaika ini isinya siapa? Alladzina kafaru. Hum adapun ulaika fiha, di dalam nar. Fiha, di dalam nar. Makanya kalau ada mubtada itu pasti ada khobar, Pak. Wal khobarul juz'un mutimul faidah. Khobar ini gunanya adalah melengkapi faidah, melengkapi manfaat. Jadi ketika tadi walladzina kafaru kadzubu bi ayatina, adapun orang yang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah, terus kenapa? Kan masih belum lengkap kan? Ulaika ashabun nar. Mereka itu yaitu orang-orang yang kafir yang mendustakan itu adalah penghuni neraka. Hum adapun ulaika fiha, di dalam jannah. Kalau hanya seperti ini, hum fiha. Hum ini kan mubtada. Ya kan, terdiri dari dhamir. Karena memang mubtada itu harus ma'rifat, Pak. Makanya penjenengan itu kan belajar dulu kemarin bersama Ustaz Ansori, kan belajar isi ma'rifah kan. Ada isi ma'rifah, ini nakiro. Kebutuhannya apa? Di antara mubtada itu harus, kalau memang di depan itu, Pak, harus terdiri dari isi ma'rifah. Isi ma'rifah kan ada isim dhamir, isim alam, nama, idhofah, wa wairuhu kahum wadi, wa wairuhu ma'rifatun kahum wadi. Kalau dalam alfiah itu seperti hum, ini hum dhamir. Jadi kalau mubtada itu kalau terdiri dari nakiro itu umum. Nah, contohnya ini korek ini kan umum, Mbak. Tapi kalau sudah korek ini berarti sudah jelas ma'rifat. Koreknya apa Adi? Umum apa khusus? Khusus, ini namanya ma'rifah. Nah, kalau mubtada itu yang kalau taruh di depan harus ma'rifat, Pak. Kalau nakiro harus taruh belakang. Kalau umum itu. Jadi khobarnya dimajukan. Nah, itu tugasnya Ustaz Ansori itu menjelaskan. Nah, kenapa saya menjelaskan sedikit? Karena ada di dalam ini. Fiha hum adapun ulaika fiha dalam nar khaliduna, yaitu kekal. Kalau cuma hum fiha, hum adapun ulaika fiha dalam nar. Lah dalam neraka mereka ngapain? Nah, kan enggak jelas, Pak. Makanya ditaruhlah khobar, wal khobarul juz'ul mutimul faidah. Menyempurnakan faidah. Sehingga tahu bahwa mereka di dalam neraka itu khalidun, yaitu kal makisunah, diam mereka. Makisunah, yang diam mereka. Abadan, selamanya mereka diam, Mbak, di dalam neraka. Kalau sudah ingkar, sudah kufur, bukan fasik. Ini sudah kufur. Tapi ada yang memang fasik, memang karena fasik itu dua, Pak. Ada fasik memang tidak beriman kepada Allah. Ada yang memang fasik yang hanya melakukan dosa-dosa kecil, dosa besar, yang memang tidak sampai keluar dari Islam. La yafnauna,
La yafnauna, yang tidak akan rusak. Siapa alladzina? La yafnauna, yang tidak akan rusak. Siapa alladzina? Wala yakhrujuna, dan tidak akan keluar. Siapa alladzina? Ya naudzubillah, Pak. Kita belum tahu nih. Para muballigh kita tadi sudah ceramah, bis maulid, bis nisya, semuanya isinya ceramah. Padahal kalau kita dalam kitab Tangkil Qaul itu, Pak, di antara orang-orang yang berilmu itu, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, mereka bisa wafat dalam keadaan tidak bersyahadat kepada Allah. Berat kepada kami itu. Makanya ya kita sampaikan walaupun satu ayat, dan tetap kami belajar. Kalau kami belum melakukan, berarti kami dalam proses belajar terus. Nah, cukup sekian. Tidak panjang lebar, walaupun 2 ayat 30 menit cukuplah. Kita ganti kepada Ustaz Ansori untuk menjelaskan nahwunya nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.